Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini alhamdulillah mau menyelesaikan yang mana hari ini kami akan menyelesaikan tugas di akhir sebagai salah satu tugas menempuh nilai-nilai yang belum masuk atau nilai-nilai dari kelompok perbandingan hukum. Salah satu judul yang kami bawakan yaitu perbandingan hukum dan penjelasan singkat tentang sipil dan common law. Di mana kami juga terdapat dari beberapa kelompok, yaitu pertama ada Kang Willy Graham, Ibu Ella, Bang Noprijal, dan saya sendiri Yayang Arwijaya, dan juga Hoirunisa Maharani. Baik, selanjutnya tidak panjang lebar, kami langsung saja ke tugas pertama kami yang akan disampaikan oleh salah satu kelompok kami, yaitu Bang Willy. Silakan waktu dan tempat Bang Willy kami persilahkan. Mangga, terima kasih Kang Yayang. Kita masuk dalam istilah perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian dengan cara memperbandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi hukum dari satu negara atau lebih. Perbandingan hukum bergerak pada pertanyaan ilmiah dan juga merupakan metode studi. Enggak, mungkin bisa dilanjut oleh Bunda Ella. Siap, Kang. Tujuan dan manfaat perbandingan hukum. Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal-usul dan perkembangannya. Dilihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan. Di samping itu, dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama. Mangga dilanjut, Neng Ica. Sistem Anglo-Saxon. Sejarah awal. Kata Anglo-Saxon berasal dari nama bangsa yaitu Anglo-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjelajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. Nama Anglo-Saxon sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Sax, dan Yut. Konon pada tahun 400 Masehi, mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Keltit. Lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchy. Sistem hukum ini lahir di Inggris yang merupakan hasil perkembangan hukum yang timbul dari kerajaan, badan-badan peradilan yang dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis sejak berabad-abad yang silam sejak kedatangan bangsa Normandia di Inggris. Dilanjut, Pak Noprijal. Baik, terima kasih. Ciri utama sistem hukum Anglo-Saxon. Ciri utama sistem hukum ini adalah lebih mengutamakan pada hukum tak tertulis atau common law. Kebenaran hukum ini, kebenaran dan keadilan tidak ditentukan oleh bunyi teks perundang-undangan, melainkan pada kemampuan menggali alat bukti dan peristiwa in case saat hakim mengadili perkara di pengadilan. Hakim dapat membuat putusan berdasarkan nilai keadilan yang digali dari masyarakat. Sistem ini lebih mengutamakan rasa keadilan dibandingkan kepastian hukum.
Maka sistem hukum Anglo-Saxon ini berciri utama yang mana bertambah besar peran hakimnya dan berkurang peran peraturan perundang-undangan. Kami akan jelaskan contoh negara yang menganut sistem Anglo-Saxon sebagai berikut. Sistem hukum yang dianut oleh Hong Kong. Konstitusi di Hong Kong masih menganut sistem Anglo-Saxon yang mana sama dengan sistem hukum Inggris atau Britania Raya. Mengingat Hong Kong adalah persemakmuran dari Inggris yang kedaulatannya dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Juli 1997. Baik, mungkin bisa dilanjut, Kang Yayan. Baik, terima kasih. Esensi hukum umum di Inggris yang mana diterapkan dalam sistem hukum di Hong Kong adalah bahwa hukum ini dibuat oleh hakim yang duduk di pengadilan dengan menerapkan logika dan pengetahuan mereka tentang sistem hukum terdahulu. Putusan pengadilan tertinggi di Inggris dan Wales bersifat mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sebagai contoh, tidak ada undang-undang parlementer yang menyatakan bahwa pembunuhan itu ilegal, karena pembunuhan merupakan kejahatan dalam hukum umum. Jadi, walaupun dalam undang-undang parlemen Inggris tidak tertulis bahwa pembunuhan itu ilegal, pembunuhan tetapi ilegal, dengan mengacu kepada kebijakan konstitusional pengadilan dan kasus-kasus terdahulu berkaitan dengan pembunuhan. Hukum umum dapat diubah dan dicabut oleh parlemen. Contohnya perubahan hukum bagi pembunuhan zaman dahulu. Pembunuhan dihukum mati, tetapi sekarang pembunuhan mendapatkan kurungan seumur hidup. Baik, bisa dilanjut kembali oleh Kang Willy, mungkin. Baik, kita lanjut ke sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law adalah bermula dari daratan Eropa dan didasarkan pada hukum Romawi. Dengan ciri-ciri civil law paling utama ditandai dengan sistem kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum yang utama. Karakteristik sistem civil law. Ciri pokok civil law adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem yang sebelumnya, yaitu common law. Kemudian ciri atau karakteristik sistem civil law ada 3. Tadi seperti yang pertama, ciri utamanya adalah adanya sistem kodifikasi. Kemudian yang kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin state justice, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inquisitorial. Baik, sekian mungkin untuk materi. Mangga saya kembalikan kepada Kang Yayan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Tugas kelompok akhir sebelum UAS telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf dan atas kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.